Tapi khususnya mental baja aja. Jangan gini-gini muka gue. Ini Mental tiga baja baca. semua baik. Halo guys, jadi kalian hari ini pada tahu nggak mau ngapain? Nggak tahu deh. Ngapain tuh kak? Jadi sebelum kita kasih tahu hari ini mau ngapain, kalian boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama aku Fali dari Niaga 21. Salam kenal semuanya. Hai, aku Ebi dari Niaga 21. Halo, aku Bimo dari Niaga 2022. Hai, aku Davir dari Niaga 22. Oke, jadi kayak udah kalian bisa lihat di depan itu ada kertas. Nah sekarang kertasnya boleh dibuka. Bareng-bareng kali ya? Kita buka ya. Apakah di dalamnya ada? Wow. Topiknya itu adalah DDA online versus DDA offline. Jadi untuk tim DDA online adalah Kak Ebi dan Kak Fali, dan untuk DDA offline adalah Bimo dan Davir. Jadi yang pertama-tama kalian dari masing-masing tim akan ada opening statement selama 2 menit. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi sanggah, itu jadi boleh barengan 4 menit. Di akhir akan ada closing statement dari masing-masing tim 1 menit. Kalau ada perpecahan gimana? Waduh, gak apa-apa, percaya. Oke. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke sesi opening statement. Tim Kak Feli dan Kak Ebi mulai dari sekarang. Waktunya 2 menit. Oke, mungkin dari Ebi dulu. Ebi. Fal, sikat. Oke, ya kalau menurut gue dari online itu sebenarnya lebih bisa enak belajarnya adalah karena kan dia di Zoom gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya di Zoom itu ya lo bisa lihat jelas gitu loh angkanya. Kalau misalnya di papan kan jauh kan. Jadi kayak jarang gitu loh. Maksudnya kayak jauh gitu loh. Jadi kayak bakal susah fokusnya. Terus habis itu kalau menurut gue kalau misalnya online lebih enak aja sih tektokan sama temen-temen. Kalau misalnya kayak ntar ditanyain sama dosen terus kayak bisa temen yang lain bantuin gitu. Kalau menurut gue gitu. Kalau menurut Ewi gimana? Sama. Sama tuh apa maksudnya? Enggak, karena di online itu lebih enak. Bener. Ini boleh nggak dulu nih? Gue udah gatel. Belum, Oke. mulai disanggah. Ada yang mau ditambah tambahan lagi? Kak? Sama ini sih bisa kayak apa namanya kalau misalnya catatan gitu kita bisa screenshot gitu. Lebih enak untuk di catatan tuh adalah kalau misalnya screenshot rumus-rumusnya dan sebagainya itu sih. Oh, I see. Kalau dari gue mungkin kalian nggak perlu mandi sih ya kalau misalnya mau belajar dari dia ya. Karena kalian kalau misalnya mau ke kampus kan harus mandi. Sedangkan kalau misalnya kayak kalian online itu kayak cuman bangun tidur, rambut acak-acakan, belajar. Bener. Tuh. Sekarang dari tim DDA offline bisa opening statement mulai dari sekarang. Dari Bimo. Sejujurnya, gue gak mandi ke kampus. Jadi itu Oke juga studi 2023 menunjukkan bahwa rata-rata orang yang kuliahnya dilaksanakan secara offline itu lebih masuk ke otak. Setuju gak? Setuju dong. Ayo Davir, tambahin. Oke, kalau dari kita sendiri nih, dari tim DDA offline, tentu offline yang lebih Iya. masuk lah ya ke mahasiswa-mahasiswa kayak kita. Terlebih misalnya ya, mahasiswa kayak yang lintas jurusan nih, yang dari IPA terus ke Niaga, masuk tuh pasti lebih susah nangkepnya kalau dari online itu sendiri. Iya. Nah kalau dari offline kita ketemu langsung sama Mbak Nono, Mbak Eri, bisa ngobrol-ngobrol juga. Terus kalau kita bingung, temen kita juga banyak dong di belakang kayak ngerti gak? Itu mereka juga bisa jelasin ke kita. Terus kayak dari papan tulis tuh kayak lebih enak gak sih? Iya, Kita langsung. bisa nulis satu-satu gitu kan. Sedangkan Lebih kalau kerasa gitu. kalau online tuh kita pasti kayak ya dosennya paling kayak share screen, terus kayak ya nunjukin doang tuh sheetnya. Lo online nonton webinar apa? Dan Iya, gak iya. kelihatan juga gak sih step by stepnya. Dan Betul. kalau kita ujian kan paper ya. Jadi kita udah kegambar gitu doang waktu di kelas kayak oh stepnya ternyata kayak gitu, kayak sih. Jadi ya emang intinya DDA offline ini selain baik untuk mental, ya bagi kesehatan juga baik sih. Jadi kita terpaksa bangun pagi, jadi morning person dan terpaksa mandi juga walaupun Bimo nggak mandi. Gue mau nambahin sebenarnya dari kita yang mentalnya baja ya. Kita tuh kayak, aduh, yang nggak kayak. Pokoknya kita kan lebih kerasa gitu ada. Iya lebih kerasa. Dilihatin sama dosen kalau ngerjain sesuatu Iya, bener-bener. langsung lebih kerasa apa ya, horornya gitu. Ada pressure-nya gitu ya. Tapi khusus saya mental baja aja. Ya, men. Udah sih cukup, itu kayak udah cukup menyerang. Sekarang kita kasih waktu 4 menit untuk saling sanggah. Jadi ini nggak ada giliran ya, jadi langsung aja saling balas-balasan aja, oke? Jadi sesi sanggah kita mulai dari sekarang. Tapi gue bingung deh, kan tadi lo bilang ya kalau misalnya
bakal lebih kelihatan gitu kan. Tapi jujur ya personally bagi gue, kalau misalnya apalagi orang-orang yang duduk di belakang itu nggak kelihatan gitu loh, apalagi kalau misalnya angka-angka kan itu kan kecil-kecil, jadi kayak susah gitu loh untuk ngeliat. Gue nggak merasa itu relate gitu sih, apalagi kalau misalnya DDA yang kayak misalnya panjang kayak gitu. Dan kalau misalnya tadi lo bilang step by step, dari Zoom kan juga bisa, dari Zoom kan juga ditunjukin step by step. Dan kita tuh dapat filenya tahu. Kalau misalnya kita dari online gitu, kita tuh bakal dapat misalnya habis ngerjain soal nih, terus dibantu sama asdosnya. Itu kita bakal dapat hasilnya dari sheetsnya gitu, yang dimana kita nggak perlu nyetak sendiri dan kita emang bakal nyetak sendiri, tapi nanti kita bakal dapat yang dari asdosnya pure gitu loh, yang kayak jawaban benernya dari asdosnya gitu. Jadi kayak kita bisa compare juga, dan menurut gue lebih lebih mudah aja gitu untuk nyimpen filenya. Kalau misalnya dari catat kan mungkin bisa hilang dan sebagainya. Jadi kayak menurut gue DDA online tuh sebenarnya banyak keuntungannya juga. Ini kok hawa-hawa debat naik pas ya. Ada. Gue setuju. Gue setuju. Pokoknya gue setuju lah. Apa nih sama? Tapi kalau dari aku sih mungkin aku yang bagian pertamanya bingung bagian keduanya ya. Nah kalau yang pertamanya itu bagian dibilang di belakang nggak kelihatan, itu sih berarti kesalahan pribadi sih ya. Udah tahu mata minus kok duduk di belakang. Apakah telat? Lah, tapi kan kalau misalnya nggak kebagian, Apakah niat mencari ilmu? Apakah niat mencari ilmu atau ke kampus itu cuman kayak sekedar dapat ijazah? Gak tahu juga. Aduh. Waduh. Ya gitu mungkin. sih, kalau nyinyir. Terus lo bilang kayak DDA offline tuh baik bagi mental, dari mana? Oh, ini Mental tiga lu semua yang baik. Enggak kan, menurut gue lu kalau misalnya tanya mending offline atau online, pasti lu pada bilangnya jawabnya mending online. Enggak dong, kita personally lebih setuju kalau offline. Iya, coba gue tanya ke yang lain, ayo. Kalian lebih online atau offline? Kalau dari segi nilainya? Netral. Dari segi nilainya online kan tuh. Tapi nilai yang kalau kita ngerjain offline tuh lebih menggambarkan diri kita sesungguhnya ya. Duh, katanya catatan hilang kalau iya. offline. Terus katanya susah ngertinya, katanya karena nggak disimpan gitu. Sebenarnya balik lagi kan ke mental Balik masing-masing, lagi, kayak iya. bener-bener niat gak sih kuliah tuh? Kayak kalau niat langsung ya tulis di kertas biar lebih nyamplok juga di otak. Iya, terus juga Kalian kalau mah bilang offline kayak gini. papannya juga difoto ya? Iya. Bisa difoto. Bisa Tapi difoto. kalian bilang kayak gini tuh sebenarnya deep down kalian juga kalau misalnya tanya prefer dari offline atau online pasti bilangnya online kan? Loh, itu nggak tahu dong. Kalau Lah, ini iya. sih prefernya Pasti offline. Iya, iya. Nggak Kenapa mungkin. bisa Gua nggak membaca percaya. ini, sosok membaca ini ya? Apa? Mhm. Diri kita. Jangan Kenapa berasumsi gitu Ya kan? udah kalau Kalau gitu kayak jangan gitu. juga berasumsi dong kalau misalnya orang duduk di belakang artinya nggak niat. Hayo. Kalau itu udah memang rahasia Iya, umum ya. betul sih. Kalau orang niat kuliah itu pasti duduknya di depan, apalagi dia sadar matanya minus. Enggak sih, enggak kok. Dan menurut gua kalau offline itu kadang-kadang nggak kondusif juga loh. Soalnya kayak ini berdasarkan matkul lain ya kan, gua nggak merasakan dia di offline gitu kan. Tapi berdasarkan matkul lain tuh malah jadi berisik gitu loh. Terus kayak kalau misalnya hitung-hitungan gitu, gue tuh tipe yang nggak bisa berisik-berisik. Jadi kayak kalau misalnya online menurut gue lebih kondusif, karena kalau misalnya yang lain pada berisik gitu, pada diskusi, gue tuh jadi pusing gitu loh. Gue nggak fokus dengan angka-angkanya. Kalau dari gue gitu ya. Oke, baik, sesi saling sanggah sudah selesai. Sekarang tersisa 2 menit. Jadi kita bakal berikan waktu 1 menit untuk masing-masing tim memberikan closing statement. Bisa dimulai dari tim DDA offline. Silakan. Kenapa kalian pro sama DDA offline? Mulai dari sekarang. Nah, kita nih pro dengan kenapa sih DDA itu harus offline? Karena seperti tahu sendiri DDA ini materinya berat dan banyak, hitung-hitungan, apalagi ada 2. Yang mana pasti kita perlu visual yang secara langsung gitu loh, dan ada orangnya secara fisik di hadapan kita. Sehingga apa yang mau disampaikan itu benar-benar masuk, dan kita tuh kalau bertanya lebih gampang langsung ke dosen atau asisten dosennya. Kalau naik lebih langsung tuh kayak lebih kerasa gitu loh feel-nya. Lebih kerasa belajarnya gitu ya. Lebih kerasa Malah belajarnya. kalau online tuh kadang kita ketiduran, karena itu kan nggak ada pressure-nya sering gitu kayak kan. gitu, iya. Gue sih minim ketiduran kalau DDA offline. Ya kalau offline tuh apalagi jadi ketiduran dipantau ya. sama Mbak Eri Baronop ya, di iya. kelasnya beneran diem, Betul. gak ribut, karena gak ada yang berani ribut juga. Pokoknya mengurangi apa? Disrupsi dari luar kalau offline. Bener sih. Makanya kita prefer offline. Prefer offline sih. Love it offline. Oke, makasih banget untuk closing statement dari tim DDA offline. Sekarang closing statement dari tim DDA online bisa mulai dari sekarang. Kenapa sih lucu banget? Jujur sekali kayaknya. Ngomong dong. Nih gue ngomong. Oke, mungkin kalau misalnya dari kita berdua prefer DDA online itu karena yang pertama lebih kelihatan jelas ya di layar, karena nggak jauh nggak deket gitu. Itu yang pertama. Terus kalau misalkan kalian menyanggah ya DDA offline lebih interaktif ya, Zoom juga bisa, ada namanya fitur mic di situ, tinggal dipencet, kan bisa nanya supaya juga Raise kedengeran. hand. Raise hand. Chat.
Terus tadi kan lo bilang kan kayak ketiduran ya itu kan tadi lo bilang itu mah balik lagi sendiri ke orangnya. Nah ya gue juga bisa bilang kalau soal ketiduran balik lagi sendiri ke orangnya. Ayo. Yaudah, siapa di sini tim marketing? Sorry, out of nowhere. Sekarang waktu debatnya udah selesai. Thank you banget guys. Tapi Aduh. sebelum ditutup, kita mau tahu dong kalian sendiri prefer yang mana Sejujurnya. sebetulnya? Sejujurnya ini Pada di prefer luar yang mana? debat. Ya. Dari Kak Feli dulu mungkin. Dari online sih. Aku online lah bro, buset gila kali offline. Sebenarnya gue suka sih formula yang kayak gini, kayak apa ya, yang sama dosen tuh offline, terus yang sama asdos online tuh kayak balance gitu sih, bener kan? Benar. Tapi ujiannya maunya gimana? Jujur offline, karena apa ya, di waktu-waktuin gitu kan. Kalau DDA online tuh kayak per sesi, misalnya cash flow diwaktuin berapa, terus kalau nggak kelar atau nggak kelar langsung pindah gitu. Ya. Iya tuh kayak gitu. Oh kalau lo langsung 90 menit terserah lo mau. Iya, bebas. Oh. Kalau ini kan blocking time kan, Hmm, ya blocking pasti time. pressure juga sih iya. jujur. Kalau offline tuh Blockout-in gitu. bener kayak kata Bimo tuh konsepnya udah oke sih, kayak yang bareng dosen tuh kita di kelas. Karena kan dosen tuh lebih ke konsepnya. Sedangkan di kayak asdos kayak contoh soalnya di online pendalamannya jadi kayak lebih enak sih sebenarnya sekarang. Jadi hybrid bauran. Tapi bener kan, berarti lo sebenarnya setuju juga kan kalau misalnya di online itu bisa lebih jelas liatnya. Contoh soalnya. At some point. Tadi lo bilang loh. enggak sih? Lah, gak usah. Jujur. Gak usah malu begitu. Ya, Enggak. Oke, jadi karena sesi debat udah selesai dan kalian udah kasih tahu pendapat kalian masing-masing, makasih semua guys. Terima kasih, thank you. Love you, Mbak Eri, Mbak Nono. Hai guys, jadi kalian pada tahu nggak hari ini mau ngapain? Enggak. Nggak tahu kita mau ngapain Nggak di tahu. sini. Maaf ya, nggak tahu. Oke, jadi sebelum gue kasih tahu kalian hari ini bakal mau ngapain, kalian bisa banget nih perkenalin diri dulu. Mungkin dari Halo, kenalin nama gue Dava. Hai, gue Toti. halo, gue Mila. Halo, gue Nara. Jadi hari ini tuh kalian bakal debat. Tenang aja guys, konsepnya itu debat lucu. Jadi kalian nggak perlu mikir susah-susah. Jadi kayak kalian bisa lihat di tengah itu udah ada piring. Nah, piring itu berisi topik dari debat hari ini. Untuk teknisnya kalian akan diberikan waktu 2 menit untuk sama-sama ngasih opening statement. Nanti ada lagi sekitar 4 menit untuk kalian bisa saling sanggah, dan nanti ada 1 menit untuk masing-masing kasih closing statement. Karena kita udah kasih tahu ke kalian teknisnya gimana, kalian boleh buka. Nanti kalian boleh kasih lihat ya. gue. ke kamera. Gue dulu. Enggak mau. Gue dulu. Nanti pecah gue dulu. Astagfirullahaladzim, Tuhan Yesus Kristus. Gue dulu demi Allah. Gue dulu. Ladies first. Gue dulu. Ladies sama dulu, gue dulu. Toti ladies. Hati-hati robek. Gue dulu. Nah, enggak. Jadi kita udah pilih topiknya. Ya kita lihat dulu makanya. Bisa dikasih lihat ke kamera guys topiknya. Udah menghargai banget sih. Nih. Diajarin gak? Maaf ya, gue gak punya etika. Diperlihatkan dong. Gak kelihatan, Cok. Itu. Nah, jadi itu topiknya. Nah, untuk kelompoknya sendiri, Toti dan Dava adalah tim ayam serundeng. Adalah tim sate ayam. Enggak sih, dodonya enak kok. Gue bersedia aja sih jadi tim mana aja. Oke, mungkin dari sekarang kalian bisa start debatnya dengan masing-masing tim memberikan statement kalian kenapa makanan ini lebih enak. Terus nanti kalian juga bisa nyanggah statement lawannya. Bisa dari segi rasa, harga, kebersihan, atau yang lainnya. Sumpah ya, menurut gue ayam serundeng itu enak. Sate ayam tuh kayak jelek, terus kayak basah. Ya sabar dong, gue belum selesai ngomong. Lu tau gak, sate ayam tuh udah Jember. Oke, jadi Belum mulai. Belum dipersilakan. Ya, gue mau apa? Untuk sekarang dari tim Toti sama Dava dulu, boleh dimulai dari sekarang. Nih, jadi tuh sate ayam tuh kurang banget, lu bayangin ada kuah-kuah coklat kayak iya kenapa? Sumpah, sate ayam tuh Jember banget. Lu gak liat no di Takor. Lu tahu Sate gak? ayamnya Sate tuh ayam Jember sakit banget. hati. Ya bodo amat sate ayam sakit hati. Lu sate ayam tuh Jember, terus kayak basah-basah, becek-becek warna hitam. Lu kayak makan, lu liat lah ayam serundeng itu udah bersih, putih, enak, terus
kalau dicampur nasi, ya sate ayam. Emang ada orang makan nasi pakai kuah sate ayam pakai bumbu kacang, aneh banget. Sate ayam tuh overpriced. Gue pengen memperlihatkan video. Enggak, supaya itu jelek banget. Enggak mau gue. Kurang. Itu kurang. Pokoknya ayam Nih, kalau ayam serundeng dicampur sama nasi padang itu paling enak. ayam serundeng. Gak, coba lu jelasin ke gue. Apa sih itu ayam serundeng? Ayam Kenapa serundeng, harus serundeng? ayam Dan kayak gimana goreng, ayam serundeng dan kenapa dikasih ayam- bumbu-bumbu. Ya nih, ayam serundeng itu lebih gampang dibuat. Sate ayam itu lu harus pergi Enggak sih, dulu. technically Kata enggak siapa? juga. Enggak nih, enggak, sate enggak. ayam kalau misalkan lu pakai susuk itu nggak bisa Menurut digigit. lo, susuk? Menurut lo ayam serundengnya tuh gampang Ya dibuat? gampang, orang Coba cuman lu buat sekarang. cuman Ya nggak sekarang. minyak doang. Lu nggak Jember harus makan ayam dengan serundeng yang kayak Lah, kalau makan ayam kan bisa pakai sendok sama garpu lah. Sate ayam. Sate ayam. Ya enggak. Orang Kurang Jawa harus Jember. masukin ke dalam itu Jember banget. Tusuknya tuh kayak ada minyak-minyak. Sate ayam. Sate ayam. Lu jadi sate ayam. Lu mau jadi sate ayam. Kalau dulu sate ayam mau ditakor lo sate ayam sono sate ayam. Ayam serundeng lu bayangin ayam rempah takor. Beuh, paling enak. Lu juga suka Sate ayam juga Lah, enak banget. Lu aja enggak pernah makan sate ayam, lu belaga-belagaan suka sate ayam. Kalau sate lah beda kan. Jadi untuk tim Toti dan Dava waktunya udah habis ya. sebenarnya gue bingung udah mesti kayak Oke, makasih buat tim dari Toti sama Dava udah ngasih pendapatnya. Sekarang lanjut ke tim Sate Ayam. Oke, untuk tim Sate Ayam dipersilakan ngasih pendapat opening statementnya. Nih, sate ayam itu enak banget dengan harganya juga murah dan semua orang itu Bisa nggak pasti tolong makan diem dulu? sate ayam. Lu tau gak di kondangan orang nikahan tuh adanya sate itu tuh paling dicari-cari, tau gak lu? Dan ayam serundeng itu gak ada di nikahan, di kantin, di takor gak ada ayam serundeng, ada sate ayam. Di mana-mana tuh orang universalnya itu lihatnya tuh sate ayam, gak ada sate serundeng. Terus sate ayam tuh kayak kalau ada tamu itu tuh pasti sate ayam. Apaan sih sate ayam serundeng? Ayam serundeng tuh jarang banget ditemukan. Dan bukan makanan yang kayak lo lagi hujan-hujan pengennya kayak sate serundeng. Ayam serundeng tuh nggak ada. Orang tuh main sate ayam. Gue tau lagi. Lu ada gak gedung ayam serundeng di Bandung? Sate sampai dinamain gedung. Lu tau gak? Lo tau seberapa besar kontribusi sate pada perekonomian Indonesia? Sedangkan ayam serundeng itu nggak ada kontribusinya. Pokoknya sate itu lebih berkelas daripada ayam serundeng. Apaan sih? Seperti ular yang sangat berbisa. Nih boleh nggak? Soalnya kalau nggak ditimpalin mereka kita juga krik-krik gitu loh. Oke, terima kasih buat pendapatnya dari tim Sate Ah, Ayam. jangan gini-gini muka gue. Selanjutnya, kalian akan memiliki waktu 4 menit untuk saling sanggah. Boleh berantem, boleh banget. Untuk kedua tim dipersilakan saling sanggah mulai dari sekarang. Opsi pertama yang mau lu sanggah dari Gini nih. omongan gue tadi. Tadi kan lu bilang sate adalah membangun perekonomian. Sate kan lu bilang tadi cuma ada di kondangan itu berada di Enggak cuma high class. Kebanyakan di high class kan. Sementara sate ayam kalau ayam serundeng itu di warteg ada, emang warteg ada ayam ada ayam sate serundeng? ayam. Ada, biasa ayam goreng itu ada ayam Enggak cuma serundeng. di Komeng ada nggak ya? Komeng ada. Warteg mana? Warteg Bahari ada. Ada kok Semua sate. orang suka. Dekat Fokus tuh ada warteg yang ada satenya juga. Enggak, tapi jarang. Itu cuma Fokus doang, tapi semua warteg pasti ada sate ayam Jalan serundeng. 1 kilometer Lu dari explore, sini, tapi lu ngomong nggak berarti ada di ayam Fokus serundeng, doang. adanya Ada. sate ayam. Lu Semua jalan orang 1 gini. kilometer ke sini. Semua orang suka ayam serundeng, tapi tidak semua orang suka sate ayam. Lu dapet dari mana? Itu hasil Tadi gue baru ngomong, kenapa? Ada risetnya nggak? Ada. Ya kita aja ngomong suka-suka kita ngomong emang harus semuanya pakai riset. Iya, Ya emang lu tadi ngomong perekonomian emang ada risetnya. Mana risetnya? Enggak, lu bohong, lu ngaco, lu diam. Enggak. Gedung sate. Coba kalian punya gak gedung ayam serundeng? Ada. Ntar rumah gua mau bikin tuh gedung ayam serundeng Jalan Pinang Do Dalam. Emang apa enggak Oke suka? guys, datangin rumahnya Toti. Ada Toti buat nanti ada gambar ayam di rumah Ntar gua Toti. pakai patok ayam gede-gede. Sate ayam, orang tuh lebih banyak yang tahu kayak itu lebih banyak jadi makanan di Indonesia kayak setiap hari ya. Enggak semua orang setiap hari makan ayam serundeng. Hari Enggak,
Gini, emang lu salah pakai ayam. Gini, sate ayam lu mau makan pagi, siang, sore tuh enak. Sate juga enak, ada kok. Ayam serundeng. Ada. Beli ayam ya setiap lagi main sama kita. Pasti sate ayam. Ayam serundeng. Itu kan kalau main sama kalian doang. Soalnya sate ayam itu pricey, gue maunya kalau itu dibeliin. Yang murah-murah baru ayam serundeng, mereka merakyat. Sate ayam buat high class enggak merakyat. Mereka tuh sama-sama ayam, apa bedanya? Emang lu tahu? Ya beda lah, itu lebih Beda. mahal karena abang-abangnya sok-sokan effort. Iya, dibakar-bakar, Dibakar-bakar, dibuat aja. Ayam Lu, serundeng, iya, ayam gimana cara? Nah, ayam serundeng tinggal digoreng doang, pakai Serundengnya minyak. itu Serundeng emang cuma dari telur doang, gampang. Lu tahu? Lu nggak tahu serundeng dari apa terbuatnya? Jadi dia tuh lu nggak. Ya udah, itu Ya udah apanya? tinggal dibuat doang. Itu ayam keremes bukan ayam serundeng yang lu Ya udah, tapi Ya udah, bodo sama amat. ayam Kalau pas serundeng. dari abang itu cuma digoreng-goreng doang, nggak kayak sate ayam. Enggak perlu gini-gini. Dari tadi lu ngomong tuh lu tahu ya itu ayam coba. keremes bukan ayam serundeng. Sate ayam tuh bau. Oke, makasih banget udah saling sanggah, udah saling berantem, udah rusuh-rusuh. Makasih banget atas pendapat dari masing-masing tim. Sekarang kita kasih waktu masing-masing 1 menit untuk ngasih closing statement dari tim sate ayam dan tim ayam serundeng. Boleh dimulai dari sekarang. Gue tetap mempertahankan bahwa ayam serundeng itu lebih baik dan kastanya lebih tinggi dari sate ayam karena itu bisa dimakan lebih bersih, pakai sendok, pakai garpu. Dan sate ayam itu Jember, becek-becek, bau. Coba kalau beli sate itu bau banget. Kalau orang beli ayam serundeng tuh gak bau. Dari segi pembuatannya ya susah banget. It's closing statement. Dari pembuatannya susah, dari makannya juga susah, Jember. Terus lu butuh lagi tusuk-tusuk sate, itu polusi cuy, sampah itu jadinya. Itu tidak mendukung SDGs. Tuh, lu lihat asap-asapnya, polusi. Lu kan panitia Business Kasian. Week kan, Business Week aja mengusung SDGs. Oke, lu Sate tahu ayam ayam itu nggak goreng mengusung itu digoreng SDGs. pakai Sabar, gue belum Belum selesai. selesai. Oke. Ya semuanya pokoknya dari pembuatan, dimakannya sampai selesai nanti itu susah banget, Terus gak enak. dengar-dengar ada orang yang pernah sakit perut karena makan sate ayam. Kalau ayam serundeng belum pernah. Oke, berikutnya untuk tim sate ayam boleh dikasih waktu 1 menit untuk kasih closing statementnya mulai dari sekarang. Sebagai tim sate ayam, kita juga tetap pada argumen pertama kita, sate ayam is better Seperti ular yang sangat berbisa. daripada ayam serundeng. Karena pertama, mereka tuh nggak tahu ayam serundeng apa. Jadi sebenarnya Lah gue tahu ya, ada Fadil yang nggak tahu. mereka tuh nggak mau compare sate ayam sama ayam serundeng. Gue nggak paham ayam serundeng di pikiran Ya gue paham, jauh mereka aja dong. Mereka ngerti nggak? Ya bodo amat yang gue. Ya bodo amat mau ayam sama saya, jadi suka gue. Stop, diam. Yang kedua, mereka selalu bilang sate ayam itu Jember. Makannya tuh ada kuahnya, harus pakai tusuk dan sebagainya. Padahal menurut gue, apa bedanya sama lo makan ayam serundeng yang ada serundengnya dan lo makan itu juga Jember juga. Itu nggak Jember. Lo makan pakai tangan itu bau. Ya baunya mah enak kayak sate ayam. Bobasi. Bau. Kata siapa? Lo tuh Bobasi, tahu banget. bobasi, Dan bobasi, sate bobasi. ayam itu lebih banyak Bekasi jelek. dinikmati oleh orang-orang daripada ayam serundeng. Ya, semua orang tuh makannya ayam sate ayam. Oke, makasih banget untuk closing statement dari kedua Capek. tim. Jadi debatnya udah selesai. Sekarang kita minta pendapat kalian. Menurut kalian lebih suka yang mana sih sebenarnya? Sate ayam. Sate ayam mah. Oh, tetap pada sate ayam ya? Jelas. Sate ayam lah, jelas. Enak banget. Satu-satu dulu deh kalau gitu, Nara. Nara, Sate ayam. Ya. Sate ayam. Toti. Gak apa-apa, ini udah gak dibahas. Ini udah gak dibahas, Toti. Ini udah gak dibahas. 1, 2, 3. Sate ayam. Jadi argumen mereka adalah argumen tidak jelas. Mereka aja nggak tahu ayam serundeng itu apa. Lah gue tahu. Ya tapi partner lu Ya lu nggak nggak usah tahu. ngomong kalian, dia lu ngomong dafa-dafa aja. Oh jadi lu tidak sanggah gitu. Oh gitu. Sate ayam. Sate ayam. Oke, makasih banget. Oke, thank you guys.